Hari ini, tim Alam Gayo berangkat menuju Lesten, sebuah desa terpencil yang terletak di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang masih terjaga dan potensi alam yang luar biasa. Tujuan tim Alam Gayo adalah untuk memancing di sungai yang terletak di desa ini yang terkenal dengan kekayaan ikan dan keindahan alamnya. Sebelum berangkat, tim Alam Gayo mempersiapkan semua alat pancing dengan teliti, memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Perjalanan tim Alam Gayo dimulai dengan melewati wisata Genting yang terkenal dengan udaranya yang dingin, pemandangan alam yang memukau. Tim Alam Gayo menikmati perjalanan sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk menyegarkan. Setelah melewati Genting, mereka menuju ke Kampung Gajah, sebuah desa yang terkenal dengan turunan yang sangat berbahaya. Jadi, apabila teman-teman melewati jalan ini harus berhati-hati saat melewati jalan curam yang berliku-liku, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Namun, pemandangan alam yang indah membuat tim Alam Gayo lupa akan bahaya yang mengintai. Jadi kepada saudaraku bewetne di penurunan gajah ini, si Honda metik wajib berhenti teduh melihit, istirahat untuk menjaga keselamatan kita. Setelah melewati Kampung Gajah, tim Alam Gayo melanjutkan perjalanan ke desa-desa lainnya, seperti Desa Uring, Desa Pepelah, Desa Pintu Rime, dan Desa Pertik. Di setiap desa, tim Alam Gayo disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah dan masyarakat yang ramah tamah. Setelah beberapa jam perjalanan, tim Alam Gayo akhirnya tiba di simpang jalan menuju Lesten. Jalan yang tim Alam Gayo lalui belum sepenuhnya teraspal, sehingga tim Alam Gayo harus berhati-hati saat melewati jalan yang berlubang, berdebu, dan licin. Namun, semangat mereka tidak tergoyahkan karena mereka tahu bahwa Lesten sebuah desa terpencil dengan sejuta potensi yang menunggu untuk dieksplorasi. Jalan menuju Desa Lesten, sebuah jalur yang telah lama menjadi perhatian khusus masyarakat setempat. Setiap tahun, jalan ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan warga, terutama saat musim hujan tiba. Jalan akan menjadi semakin licin dan rusak. Desa Lesten yang terletak di penghujung Kabupaten Gayo Luas memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan pariwisata. Namun, aksesibilitas yang terbatas akibat jalan yang rusak menjadi hambatan besar bagi perkembangan desa ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pintu angin hutan Pinding, Kecamatan Pinding, Kabupaten Gayo Luas. Dari sini ke Desa Lesten berjarak kurang lebih 13 kilo lagi. Dan kita akan menuju ke Desa Lesten bersama kawan-kawan semua. Nih, embun pas sekali lagi turun nih kawan-kawan. Cuacanya agak sedikit dingin di sini ya, di pintu angin ini. Di puncak hutan. Oke, ikutin terus perjalanan kami. Jangan lupa dukung channel Alam Gayo. Cekidot. Pemerintah daerah Kabupaten Gayo Luas pernah berjanji untuk memperbaiki jalan ini, namun hingga saat ini belum ada perubahan signifikan. Masyarakat Desa Lesten berharap bahwa dengan pemerintahan yang baru ini yang dipimpin oleh Suhaidi Maliki, jalan menuju Lesten akan menjadi prioritas dalam rancangan pembangunan. Wacana tentang jalan tembus Lesten Pulau 3 kini telah digaungkan dan masyarakat berharap bahwa rencana ini akan segera terrealisasi. Dengan adanya jalan tembus ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Lesten dan sekitarnya.
Masyarakat Desa Lesten berharap bahwa dengan pemerintahan yang baru ini akan segera mendengarkan aspirasi mereka dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai. Dengan demikian, Desa Lesten dapat berkembang lebih pesat dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Asap mengempul mulai tampak dari kejauhan. Tanda-tanda alam itu menunjukkan bahwa cuaca di Desa Lesten mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Saat kami hampir tiba di Desa Lesten, cuaca tiba-tiba berubah menjadi gelap dan hujan mulai turun dengan derasnya. Kami tahu bahwa musim hujan di daerah ini bisa sangat tidak terduga dan kami harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Rekan-rekan di belakang kami segera memasang tenda seadanya dari plastik untuk berlindung dari hujan yang semakin deras. Namun, kami tidak ingin berhenti terlalu lama karena khawatir akan ada longsor yang menyusul. Kami tahu bahwa tanah yang basah dan licin bisa sangat berbahaya, terutama di daerah yang memiliki kemiringan seperti ini. Meskipun kami basah kuyup dan kedinginan, kami tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami tahu bahwa Desa Lesten adalah tujuan kami dan kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam dan potensi yang ada di sana. Dengan hati-hati dan waspada, kami melanjutkan perjalanan sambil memantau kondisi di sekitar. Kami berusaha untuk tidak tergesa-gesa, namun juga tidak ingin berhenti terlalu lama. Kami tahu bahwa keselamatan adalah prioritas utama dan kami selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Setelah beberapa saat berjalan, kami akhirnya tiba di Desa Lesten. Meskipun kami basah dan lelah, kami merasa lega dan bahagia karena telah mencapai tujuan kami. Karena cuaca yang tidak mendukung dan hujan yang masih terus turun, kami memutuskan untuk menunda rencana memancing kami hingga esok pagi. Kami tidak ingin mengambil risiko untuk memancing di tengah hujan yang deras dan cuaca yang tidak stabil. Meskipun kami kecewa karena tidak bisa memancing hari ini, kami tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Dengan harapan bahwa cuaca akan membaik esok pagi, kami memutuskan untuk beristirahat dan mengisi energi untuk berpetualangan memancing di esok hari. Kacau. Hujan bro, hujan. Pagi ini kami bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri untuk berpetualangan memancing di Sungai Lesten. Kami memulai dengan menyiapkan alat pancing, jala dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk memancing. Setelah kami semua siap, kami langsung berangkat ke lokasi memancing dengan menaiki perahu. Sebelum keberangkatan, Sang Nahkoda memeriksa kondisi perahu dengan teliti untuk memastikan bahwa semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk berlayar. Mereka memeriksa mesin perahu, tali temali, dan peralatan lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Setelah pemeriksaan selesai, Sang Nahkoda memberikan aba-aba untuk berangkat. Kami menaiki perahu dan siap untuk berlayar ke lokasi memancing. Dengan mesin perahu yang menderu, kami mulai bergerak menuju ke tengah sungai, siap untuk menangkap ikan-ikan yang ada di dalamnya. Sang Nahkoda berpengalaman memandu perahu kami, menghindari batu-batu dan arus yang kuat. Kami menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar kami sambil menunggu saat-saat yang tepat untuk memancing. Manok muni coiran teknik kayu sayop sawah tauk ni imo wasnu tengo set bersebuku. Perjalanan kami terus berlanjut dan kami menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar kami. Sungai yang agak sedikit keruh yang tenang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan suara burung yang berkicau serta batu-batuan yang besar menciptakan suasana yang damai dan tenang.
Tak terasa, tim Alam Gayo sudah sampai di tempat peristirahatan pertama. Kami merasa lega karena perjalanan yang cukup panjang yang telah membuat kami lelah. Tempat peristirahatan yang kami tuju adalah sebuah area yang indah di tepi sungai dengan hamparan pantai pasir yang luas dan pemandangan alam yang memukau. Kami memutuskan untuk berhenti di sini untuk melaksanakan sholat dan makan siang. Setelah selesai sholat dan makan, kami kembali melanjutkan perjalanan kami. Kami melewati beberapa tempat yang sangat indah seperti Kalawai Hilang dan air terjun yang mempesona. Air terjun yang tinggi dan jernih menciptakan suara yang merdu dan pemandangan yang sangat indah. Kami tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti sejenak dan menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kami. Kami mengambil foto dan video serta menikmati suasana yang damai dan tenang. Perjalanan kami terus berlanjut dan kami siap menemukan tempat memancing yang ideal dan menangkap ikan yang ada di sungai ini. Dan kami akhirnya sampai ke lokasi memancing yang kami tuju. Tempat ini sangat indah dan sungai yang agak sedikit keruh dan pemandangan alam yang memukau. Sampai di tempat tujuan, tepatnya di hutan Lesten. Nah, insya Allah kita akan bermalam di sini. Ada gerai ini Pak, Arulana nih? Arulutung. Arulutung. Gerai Arulutung ke Pak? Kami sekitar jam 11 berangkat dari Lesten menuju ke Arulutung. Jam 11 berangkat Ke Arulutung. Ini jam hidangan nih? Ini nyampe kira-kira jam 3. 12, 1, 2, 3. Lumayan, 4 jam kah? 12, 1, 2, 3, 4 jam. Ini kami ke sawah Warul Rutung ke pagi ini. Berangkat jam 11 saatnya baru. Ini jam 3. Ini sekarang kami lagi memasang tenda untuk tempat menginap pada malam hari ini. Tentunya nanti kita akan juga memasang api unggun ya supaya terhindar dari yang tidak kita inginkan, baik itu binatang-binatang melata maupun lain sebagainya bisa menjauh dari kita. Kita pasang tenda yang barusan dibuka, belum siapapun yang bisa masang tenda, jadi agak ribet teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, Ya ini kayu yang tadi. no mahayu ke nanti tupang cara makin tidur saya nih. Nah, jadi teman-teman inilah dia keran tenda kami yang belum bisa dipasang. Ya. Kuna bang Riki perasaannya nggak aku arah untuk nih. Unang-unang kuna ya nggak kena surga perasaanku. Ya. Dan sarami hampir arah kadang sekitar 10 tahun gak pernah ulah nih kini aku. Baru ini ulah nih. Pokoknya luar biasa lah. Ikutin terus ya perjalanan kami. Semoga mendapatkan jackpot ikan yang besar. Dengan semangat dan kerjasama, kami mulai mendirikan tenda kami. Kami memilih tempat yang strategis dengan pemandangan sungai yang indah dan akses yang mudah ke lokasi memancing. Setelah beberapa saat, tenda kami telah berdiri kokoh dan siap untuk digunakan. Malam hari telah tiba dan kami duduk di sekitar api unggun yang menyala di depan tenda kami. Suasana malam hari di lokasi memancing sangat tenang dan damai, dengan suara-suara alam yang menenangkan dan bintang-bintang yang bersinar di langit. Kami menikmati makan malam yang lezat dengan hasil tangkapan ikan yang kami dapatkan sebelumnya. Ikan-ikan yang segar kami masak dengan bumbu-bumbu yang sederhana namun sangat nikmat. Kami semua menikmati makanan dengan lahap dan puas.
Jadi ini dia nih. Ini caranya. Kuna tilap mea pas ke tilap mea. Setelah selesai makan malam, beberapa dari kami memutuskan untuk pergi memancing lagi di malam hari. Sementara rekan-rekan yang lainnya memutuskan untuk menjala ikan di sungai dengan harapan dapat menangkap ikan-ikan yang besar. Malam ini, tim Alam Gayo berhasil menangkap bermacam-macam jenis ikan yang ada di Sungai Lesten. Ini mungkus, ini anak gegarit, ini bauk, ini ngalis, ini panggang jatuh, anak jurung. Ini anak kecil, ini masih tak milu ni wah. Bungkusnya tampil kan. Ini cebarok. Cebarok ya? Baru. Kebaru. Ya kebaru. Masyarakat Desa Lesten percaya bahwa dengan munculnya ikan mungkus menandakan musim kemarau akan segera tiba. Ikan mungkus sendiri adalah spesies ikan yang hidup di sungai bersih dan berbatu dengan makanan utama lumut yang menempel pada batu. Mereka memiliki kemampuan unik menempel pada arus yang deras. Pagi hari ini sangat indah. Dengan kicauan burung yang menyambut matahari terbit, tim Alam Gayo bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan sarapan dan kopi gayo yang khas. Kami menikmati aroma kopi yang kuat dan sarapan yang lezat sambil mempersiapkan diri untuk bergegas pulang. Ini. Nang tutup enggak? Hari gerak nih pada boleh. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Sebelum berangkat, kami memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal di tempat kami bermalam. Kami memeriksa semua peralatan dan barang-barang kami untuk memastikan bahwa semuanya sudah siap dan tidak ada yang terlewatkan. Setelah memastikan bahwa semuanya sudah siap, kami langsung bergegas untuk pulang. Namun, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami masih ingin singgah di tempat air terjun yang indah dan berfoto bersama. Kami menikmati keindahan alam yang ada di sekitar air terjun dan mengabadikan momen-momen indah kami di sini. Setelah selesai berfoto, kami melanjutkan kegiatan kami dengan menangkap udang dan ikan. Ari ikan kegaring ngepe pakai di antara ikan selain ini rupan ara ikan ni sarap menten. Yo, ngedo awake kara. Agak tahu lu mau pokoknya. Ngedo awake. Ini yo. Loh, ini hilang kan gijan pasaan pe. Bukan ini. Saya tak kasih dulu. Ini ke. Jas goti ini. Kami memilih tempat dengan arus yang tidak terlalu deras dan pasir yang hangat untuk memudahkan kami menangkap udang dan ikan. Setelah berhasil menangkap udang dan ikan, kami memutuskan untuk memasak. Sebahagian kami goreng dan sebagiannya lagi untuk kami panggang. Aroma udang goreng yang lezat dan harum membuat kami semakin lapar dan tidak sabar untuk menikmati makan siang. Jadi pakai jadi kakak.
Kami makan dan duduk di atas pasir yang hangat, menikmati makanan sambil bercengkerama dan tertawa bersama. Suasana yang santai dan pemandangan alam yang indah membuat kami semua merasa sangat bahagia. Setelah sampai di desa, kami bergegas untuk bersiap-siap pulang karena khawatir hujan akan turun dan membuat jalan menjadi licin. Dan dengan hati-hati kami memasukkan ikan-ikan ke dalam tas atau wadah yang telah kami siapkan sehingga siap untuk dibawa pulang. Kami merasa puas dan gembira karena berhasil menangkap ikan yang lezat dan segar, dan kami tidak sabar untuk menikmati hidangan ikan bersama keluarga di rumah. Oh ya amat dah ni kan. Boleh ini apa? Oh yang ikan merah ni. Nah, ini beda. Oh. Jadi ulak neki area ayahuna pakai ikan pian kona. Kulkas pe dapat kulkas. Kulkas manut mai apa sekahi. Wan kulkas. Neki pe masa lepas. Ini baru kejadian. Gara kanu ini. Gara kanu karena tak mau kau tu pun kena kau pindah kulkas sampai belum ikut. Berarti ini baru pertama kali neki nemu kulkas. Oh, ini kulkas dulu mari neki. Kami memang sedikit agak terburu-buru, tetapi kami ingin memastikan bahwa kami sampai ke rumah sebelum hujan turun. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kami akhirnya bisa beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga. Terima kasih sudah singgah di Alam Gayo Channel. Jangan lupa ikut terus kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.